Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam acara GKK Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Yoel pasal 2, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya membaca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah menyampaikan keadaan pada hari Tuhan dalam pasal 1 dan pasal 2, Yoel menyerukan tentang pertobatan kepada umat Israel. Ia mengajak umat agar berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Untuk itu ia meminta agar umat berpuasa, menangis, dan mengaduh. Yoel menyerukan agar umat kembali kepada Tuhan, karena Ia adalah pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ajakan ini adalah sebuah tantangan bagi umat Allah. Apakah umat rela mau berbalik kepada Tuhan? Jika mereka mau, maka umat harus meneguhkan dan menetapkan sepenuh hati, bukan setengah hati mereka kembali kepada Allah. Tanda mereka dengan sepenuh hati berbalik kepada Allah adalah berpuasa. Berpuasa adalah satu cara untuk membuktikan kesungguhan pertobatan mereka. Menangis dan mengadu adalah tanda rasa pedih, rasa sakit, dan rasa penyesalan akibat dosa yang mereka pikul. Dan Tuhan mengharapkan agar umat bukan sekedar berkabung dengan mengoyakkan pakaian mereka, tetapi lebih daripada itu mereka juga mengoyakkan hati mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu memang ditandai dengan berpuasa dalam konteks pada waktu itu. Tapi berpuasa itu lebih diteguhkan dengan cara mereka mengoyakkan hati mereka kepada Allah. Karena mereka telah lama tinggal di dalam dosa, memikul kepahitan-kepahitan dosa. Dan ketika hari Tuhan itu dinyatakan kepada mereka, seruan pertobatan ini harus mereka tanggapi dalam kehidupan mereka. Permintaan dan tantangan ini yang disampaikan oleh Yoel semata-mata karena umat tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan yang pengasih dan penyayang pasti rela menerima kekasih hatinya jika mereka berbalik dari dosa-dosa mereka. Tuhan adalah Allah yang panjang sabar itu, mendengarkan doa dan ratapan mereka dan tangis mereka. Dan Tuhan penuh dengan kasih setia itu, pasti menerima umat yang rela kembali kepadanya dengan pertobatan yang dengan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan hancur hati, dengan mengoyakkan hati mereka dan penyesalan yang dalam kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam pengenalan akan Tuhan yang demikian inilah, umat Tuhan diajak untuk bersama-sama berseru, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, seperti yang ada dalam pasal 2 ayat yang ke-17. Jika seseorang hamba Tuhan mengajak kita untuk kita berbalik kepada Tuhan, maka kita wajib mendengar ajakan itu. Kita wajib untuk berbalik dengan bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dengan meninggalkan semua dosa-dosa kita. Sebaiknya kita jangan pernah menganggap hal itu sebagai angin lalu atau hal yang sepele. Bisa jadi mereka adalah hamba-hamba Tuhan dan utusan-utusan yang menegur kita secara langsung, supaya kita menanggalkan semua dosa-dosa, bahwa sebelum hari Tuhan tiba bagi kita,
maka kita sudah melepaskan dosa-dosa kita dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Ia sayang kepada orang-orang yang mau berbalik kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita tanggalkan semua dosa-dosa kita. Mendengarkan ajakan-ajakan yang sudah disampaikan kepada kita melalui mimbar-mimbar gereja, melalui pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Tuhan peduli kepada pertobatan kita. Tuhan peduli dengan perpalingan kita dari dosa kepadanya. Dan dengan koyakan hati yang sungguh-sungguh mau bertobat, maka Tuhan menerima kita. Tuhan sungguh-sungguh menyayangi kita. Dan Ia tidak mengingin kita hilang dari hadapannya. Ia tidak menginginkan kita hilang dari segala dosa akibat dosa-dosa kita. Tapi Ia menginginkan kita kembali dan berbalik. Karena Ia mengasihi kita. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk memberi kepekaan dalam mendengarkan ajakan pertobatan yang selalu dikumandangkan melalui pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Supaya kita berbalik dan memandang wajah Tuhan. Dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Supaya kami semakin hari semakin mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum hari Tuhan tiba bagi kami sudah berpaling dari semua dosa-dosa kami. Dan kami menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.